Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Setiawan MPD, NIDN 0725049401. Saya merupakan dosen Prodi PGSD STKIP PGRI Trenggalek. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT pada bidang pembelajaran sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya kali ini akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pembelajaran IPS SD dengan metode DIA, Delivery, Interaksi, dan Asesmen. Mata kuliah pembelajaran IPS SD merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program S1 PGSD. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, diselenggarakan selama 16 kali pertemuan. Pertemuan dengan rincian sebagai berikut: 7 pertemuan sebelum UTS, selanjutnya UTS, selanjutnya pertemuan sebelum UAS, dan pertemuan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Mata kuliah pembelajaran IPS bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan pedagogis terkait pembelajaran IPS di sekolah dasar. Fokus utama mencakup hakikat, tujuan, ruang lingkup, dan urgensi IPS sebagai wahana pendidikan karakter dan literasi sosial. Mahasiswa juga dilatih untuk membuat perangkat pembelajaran, media pembelajaran yang berbasis kearifan lokal, serta asesmen autentik untuk pembelajaran IPS kontekstual dan bermakna. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran IPS, yaitu pertama pada aspek sikap. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap nasionalisme, toleransi, dan tanggung jawab sosial dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran IPS yang menjunjung keberagaman dan nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya, untuk keterampilan umum, yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam merancang pembelajaran IPS yang relevan dan bermakna. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengelola informasi dan sumber belajar untuk mendukung proses pembelajaran secara efektif. Yang ketiga, mahasiswa mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis secara jelas, empatik, dan berbasis data dalam konteks pendidikan dasar. Selanjutnya, mahasiswa mampu untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kolaboratif, serta bertanggung jawab atas hasil kerja kelompok dan pembelajaran IPS SD. Selanjutnya, pada aspek keterampilan khusus, yang pertama, mahasiswa mampu merancang pembelajaran IPS SD yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa dan konteks lokal melalui penyusunan modul dan asesmen. Yang kedua, mahasiswa mampu melaksanakan pembelajaran IPS SD dengan menggunakan model, strategi, dan media yang tepat secara inovatif dan reflektif. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengevaluasi hasil pembelajaran IPS melalui asesmen autentik dan menyeluruh. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengembangkan bahan ajar IPS berbasis isu kontemporer, karakter kebangsaan, dan kearifan lokal sebagai bagian dari pembelajaran yang transformatif. Yang kelima, mahasiswa mampu mengintegrasikan prinsip literasi sosial dan kewarganegaraan dalam pembelajaran IPS untuk membentuk mahasiswa yang kritis, toleran, dan peduli terhadap lingkungan sosial. Pada aspek pengetahuan, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat, ruang lingkup, dan tujuan pembelajaran IPS SD di sekolah dasar.
dalam konteks kurikulum merdeka. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran IPS yang sesuai untuk siswa sekolah dasar berdasarkan tahap perkembangan dan fase pembelajarannya. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengetahui prinsip-prinsip perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran IPS yang berorientasi pada pembelajaran bermakna dan kontekstual. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah pembelajaran IPS SD, JPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat ruang lingkup tujuan dan urgensi pembelajaran IPS di sekolah dasar sebagai sarana penguatan karakter dan literasi sosial. Selanjutnya, JPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis capaian pembelajaran dan struktur kurikulum IPS SD dalam konteks kurikulum merdeka, termasuk pendekatan tematik integratif yang mengemas kearifan lokal dan isu-isu sosial. Selanjutnya, untuk CPMK 3, mahasiswa mampu merancang perangkat pembelajaran IPS SD seperti modul ajar, ATP, dan asesmen yang sesuai dengan karakteristik siswa. Selanjutnya, CPMK 4, mahasiswa mampu menerapkan model, strategi, dan media pembelajaran IPS secara inovatif, interaktif, dan reflektif melalui simulasi. Dan yang terakhir, CPMK 5, mahasiswa mampu mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran IPS SD secara kritis untuk perbaikan berkelanjutan dan pengembangan profesional sebagai calon guru. Referensi yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menunjang perkuliahan pada mata kuliah pembelajaran IPS SD. Yang pertama, buku yang ditulis oleh Sardijo yang berjudul Pendidikan IPS di SD, buku dari penulis Sulaiman yang berjudul Pembelajaran IPS SD. Selanjutnya, buku yang ditulis oleh Winata Putra yang berjudul Materi dan Pembelajaran IPS SD, dan buku yang ditulis oleh Trianto yang berjudul Model-model Pembelajaran Inovatif, serta ada publikasi dari penulis Angga Setiawan dan Maria Ulfa dengan judul Media Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal. Atau juga masih banyak sebenarnya buku-buku yang lain ataupun artikel yang terkait dengan pembelajaran IPS yang dapat dipelajari oleh mahasiswa. Model pembelajaran yang diimplementasikan pada mata kuliah ini adalah menggunakan blended learning, yakni melalui dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran asinkronus dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa dengan mengakses e-learning management system di SDKIP PGRI Trenggalek yang dikembangkan mencakup semua materi dari pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-16 dan beberapa kegiatan pembelajaran lainnya seperti diskusi, kuis, unggah tugas, dan lainnya. Pada metode sinkronus, pembelajaran disesuaikan dan juga dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung, baik secara daring maupun secara luring. Kegiatan pembelajaran daring melalui platform Zoom atau media lainnya. Pembelajaran secara luring dilaksanakan di ruang kelas di kampus STKIP PGRI Trenggalek. Baik, pada video ini saya mempraktikkan pembelajaran sinkronus tatap muka secara langsung dengan mahasiswa dengan menggunakan model problem based learning. Materi yang saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini adalah isu sosial kontemporer pada mata kuliah pembelajaran IPS SD. Mahasiswa program S1 PGSD sebagai calon pendidik harus mampu peka dengan situasi dan kondisi di masyarakat dengan adanya isu sosial. Mahasiswa terlebih dahulu diminta untuk menentukan dan menganalisis isu sosial lalu memberikan solusi dari isu sosial tersebut dalam bentuk proses pembelajaran. Maka mahasiswa juga mengembangkan perangkat pembelajaran ini yang terdiri dari tujuan, langkah-langkah, media, dan evaluasi yang digunakan. Setelah itu dipresentasikan oleh masing-masing kelompok
dan mendapatkan penguatan dari dosen untuk mengukur pemahaman mahasiswa tentang materi yang telah disampaikan. Dosen memberikan kuis yang berisi 10 pertanyaan tentang isu sosial kontemporer. Dilanjutkan dengan dosen memberi penguatan atas jawaban mahasiswa pada kegiatan penutup. Mahasiswa menyimpulkan materi perkuliahan, selanjutnya menutup dengan kata-kata motivasi dan salam penutup. Penilaian yang digunakan dalam perkuliahan ini terdiri dari penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek afektif dinilai melalui sikap dan perilaku mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Selanjutnya untuk aspek kognitif yang dinilai melalui tes maupun non-tes pada video pembelajaran kali ini. Penilaian psikomotorik dinilai melalui keterampilan mahasiswa di dalam menyampaikan informasi di depan kelas pada saat presentasi hasil. Penilaian pada mata kuliah ini terdiri atas yang pertama aktivitas partisipatif dengan persentase 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester sebanyak 50%. Berikut mari kita simak bersama video pembelajaran saya pada mata kuliah pembelajaran IPS SD. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, rekan-rekan mahasiswa, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah, berarti rekan-rekan mahasiswa masih semangat untuk mengikuti perkuliahan di mata kuliah pembelajaran IPS SD. Baik, rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita mempelajari materi pada pagi hari ini tentang isu sosial kontemporer, apakah rekan-rekan mahasiswa masih ingat tentang materi yang kita pelajari minggu kemarin? Masih. Baik, luar biasa kalau masih ingat. Kira-kira mahasiswa pada minggu kemarin mempelajari tentang apa? Literasi sosial. Baik, luar biasa, literasi sosial. Masih ingat terkait dengan pengertian dari literasi sosial itu sendiri? Coba Keril. Baik Pak Angga, jadi literasi sosial adalah kemampuan seseorang untuk memahami, berinteraksi dan juga berpartisipasi secara efektif dalam konteks sosial budaya di sekitarnya. Baik, luar biasa Keril. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang literasi sosial, mulai dari pengertian, dari jenis-jenis literasi sosial itu sendiri, dan manfaatnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang isu sosial kontemporer pada pembelajaran IPS SD. Baik, sebelum kita mempelajari tentang isu sosial kontemporer, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis isu sosial kontemporer berdasarkan studi kasus nyata yang ditemukan oleh mahasiswa selama mahasiswa melakukan observasi dan kegiatan PLP1 pada minggu kemarin. Nanti rekan-rekan mahasiswa saya minta untuk menentukan isu sosial yang diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran IPS SD. Saya meminta untuk rekan-rekan mahasiswa untuk membuat perangkat pembelajaran mini seperti itu. Nah, selanjutnya mahasiswa mampu mempresentasikan hasil analisa dari isu sosial dan program yang sudah ditentukan berdasarkan perangkat pembelajaran mini yang rekan-rekan sudah rancang dan sudah ditentukan. Nanti dibentuk berkelompok ya untuk mengerjakan tugas tersebut. Nanti dipresentasikan secara struktur logis dan argumentatif berdasarkan pemahaman rekan-rekan mahasiswa. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari materi dari isu sosial kontemporer itu sendiri. Kita akan mempelajari terlebih dahulu dari pengertiannya. Kira-kira mahasiswa kemarin sudah mempelajari materi ini?
Sudah. Alhamdulillah, berarti mahasiswa sudah mempelajari dari literatur yang sudah Bapak berikan, kan seperti itu ya. Coba Rizky bisa menjelaskan apa itu isu sosial kontemporer? Baik Pak, isu sosial kontemporer adalah permasalahan atau fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini atau masa kini dan menjadi perhatian bersama karena berdampak luas terhadap tatanan sosial. Baik, luar biasa Rizky. Selanjutnya Bagas. Baik Pak Angga, isu sosial kontemporer merupakan persoalan yang terjadi di masa sekarang dan berdampak yang signifikan bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, luar biasa jawaban dari rekan-rekan mahasiswa. Betul apa yang disampaikan tadi terkait dengan isu sosial kontemporer itu sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya kita membahas terkait dengan pengertian isu sosial kontemporer. Isu sosial kontemporer di sini adalah sebuah peristiwa yang terjadi saat ini dan berdampak luas. Ya, bisa berdampak kepada diri kita sendiri, keluarga maupun masyarakat. Begitu. Masalah ini bisa muncul dalam bidang lingkungan ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, dan lainnya. Jadi rekan-rekan mahasiswa pada kegiatan PLP1 atau kegiatan observasi yang dilakukan minggu kemarin, kira-kira mahasiswa pasti menemukan isu sosial yang rekan-rekan mahasiswa temukan di sekolah ya, atau mungkin di masyarakat, seperti itu. Nah, selanjutnya ciri-ciri isu sosial kontemporer di sini ada 3. Yang pertama bersifat aktual dan berdampak luas. Yang dikatakan bersifat aktual itu yang bisa kita temukan, yang bisa kita rasakan hari ini atau minggu kemarin, ya, yang masih bisa dijadikan topik untuk kita bahas bersama. Selanjutnya bisa berdampak luas. Jadi dampaknya tidak kita rasakan sendiri, tetapi juga dirasakan oleh orang lain. Dari isu sosial yang kita temukan itu menjadi sebuah keprihatinan pada diri kita sendiri, ya. Untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan atau memberikan solusi secara bersama-sama agar isu sosial itu sendiri bisa terselesaikan dengan efektif. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa, tadi rekan-rekan mahasiswa menginformasikan atau menjelaskan kepada saya bahwa rekan-rekan mahasiswa pernah menemukan contoh isu sosial atau kasus di sekolah yang rekan-rekan mahasiswa temukan pada waktu kegiatan PLP 1. Betul ya? Baik. Untuk contoh, coba rekan-rekan mahasiswa bisa menjelaskan kepada saya. Coba Catur. Baik Pak. Pada waktu saya melaksanakan observasi di SD kemarin, banyak ditemukan sampah plastik seperti bungkus makanan ringan, botol bekas minuman yang dibuang secara sembarangan di area sekitar lingkungan sekolah. Nah, hal ini mencerminkan kurangnya kesadaran akan kebersihan lingkungan sekolah tersebut. Baik, luar biasa Catur. Selanjutnya, Nurul bisa memberikan contohnya. Baik Pak, saat saya observasi di SD kemarin, saya juga menemukan kasus pembulian. Pembuliannya itu karena adanya peserta didik yang memiliki warna kulit yang lebih gelap dibandingkan teman-temannya yang lain. Nah, dengan memiliki kulit yang gelap itu, dia jadi diejek gitu loh Pak oleh teman-temannya. Kemudian juga tidak diajak bermain bersama, jadi kayak dikucilkan gitu Pak. Baik, luar biasa Nurul. Baik, saya akan menjelaskan contoh dari isu sosial kontemporer. Ini saya temukan dari beberapa artikel yang saya baca, dan ini menjadi sebuah keprihatinan kita bersama untuk saat ini. Adanya sampah plastik yang berserakan di mana-mana, bisa di sekolah maupun di tempat wisata. Gambar ini saya ambil ya minggu kemarin di Pantai Prigi. Saya menemukan banyak sampah yang berserakan. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan lingkungan maupun merusak pemandangan dari wisata tersebut. Jadi memang sampah plastik ini sulit untuk teruraikan dan bisa menyebabkan penyakit pada diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, itu menjadi dampak yang luas adanya sampah
plastik itu sendiri. Lalu untuk menangani adanya peristiwa sampah plastik yang dibuang sembarangan atau yang digunakan berlebihan, itu kita bisa melatih siswa untuk membuat yang namanya eco-brick. Ini luar biasa. Kenapa? Karena ini juga bisa mengurangi sampah plastik dan bisa menumbuhkan kreativitas dan inovatif pada siswa, karena ini bisa diciptakan dengan berbagai bentuk atau berbagai karya seperti itu. Dan selanjutnya dengan membuat poster kampanye mengurangi sampah plastik. Nah, ini juga bisa meningkatkan kemampuan digitalisasi peserta didik dengan menggunakan Canva. Nah, hasilnya seperti ini yang sudah dibuat oleh siswa. Poster ini bisa dipublikasikan di akun media sekolah agar masyarakat tahu ya bagaimana cara mengurangi plastik secara berlebihan. Baik rekan-rekan mahasiswa, contoh berikutnya yaitu adanya intoleransi dan perpecahan. Saya menemukan di Kompas ya adanya tindakan intoleransi beragama di Jawa Barat. Ini kasusnya adanya larangan bagi pemuka agama untuk melakukan ceramah karena berbeda keyakinan. Selanjutnya juga ada serangan massa perguruan silat di wilayah Watulimo, dan itu diakibatkan karena adanya intoleransi kepada perguruan silat itu sendiri, sehingga menyebabkan perpecahan di masyarakat. Intoleransi dan perpecahan ini menjadi keprihatinan bersama. Tadi sudah dijelaskan dari rekan mahasiswa tadi bahwa adanya diskriminasi itu juga termasuk ke dalam intoleransi, karena bisa saja diskriminasi itu karena beda keyakinan, berbeda budaya, ataupun berbeda suku. Selanjutnya, untuk mengatasi isu sosial tadi, kita bisa membuat yang namanya proyek pengenalan budaya teman. Itu saya membaca dari berbagai artikel, ini luar biasa, bisa meminimalisir terkait dengan adanya intoleransi dan perpecahan di lingkungan masyarakat. Ini luar biasa, bisa dikenalkan secara langsung pada siswa sekolah dasar ya. Dan selanjutnya ada diskusi keberagaman dalam kelas. Ini bisa dilakukan oleh siswa di dalam kelas untuk mendiskusikan tugas ataupun proyek yang diselesaikan bersama, dan ini bisa meningkatkan interaksi dan toleransi pada diri siswa itu sendiri. Baik, selanjutnya rekan-rekan mahasiswa, saya meminta untuk mengerjakan tugas. Tugasnya ini rekan-rekan mahasiswa membentuk 4 kelompok yang terdiri dari 5 anggota. Silakan nanti dikerjakan secara berkelompok. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa, tugas ini yaitu rekan-rekan mahasiswa yang pertama menentukan topik isu sosialnya, lalu didefinisikan. Baik rekan-rekan mahasiswa, yang ketiga, rekan-rekan mahasiswa bisa mengeksplorasi informasi ini melalui artikel, buku online maupun web yang kredibel. Nanti referensinya dari ketiga ini. Silahkan rekan-rekan mahasiswa bisa mencarinya. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa saya meminta untuk membuat solusi atau menyusun solusi melalui perangkat pembelajaran mini yang terdiri dari tujuan, langkah-langkah, media, dan evaluasi. Selanjutnya nanti hasil perangkat pembelajaran mini ini dikerjakan menggunakan PowerPoint saja, sehingga nanti rekan-rekan mahasiswa mudah untuk mempresentasikan dan merefleksikan. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa. Baik, luar biasa rekan-rekan mahasiswa. Ya, silahkan bisa membentuk kelompok sekarang. Baik, bagaimana progres dari kelompok 3? Seperti ini, Pak. Sudah step 4. Baik, luar biasa. Kelompok 3. Bagaimana untuk kelompok 2? Pak Angga, mohon izin bertanya, untuk referensinya itu minimal tahun berapa, Pak? Baik, untuk referensi yang digunakan yaitu 10 tahun terakhir. Ya, jadi dari artikel maupun dari buku. Ya, silakan nanti bisa menggunakan 10 tahun terakhir. Jadi terakhir yaitu tahun 2015, seperti itu.
Untuk kelompok 1 sudah selesai? Ada kesulitan? Tidak ya, luar biasa. Selanjutnya untuk kelompok 4? Sudah. Baik, luar biasa untuk rekan-rekan semua. Apabila ada kesulitan bisa menanyakan lagi ya kepada saya. Seperti itu ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Baik, silakan untuk dipresentasikan. Dimulai dari kelompok 1, silakan untuk dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai program yang kita tentukan, yaitu program STOP, Sayang Teman Oke Perilaku. Nah, jadi program ini didasari oleh hasil observasi kelompok kami pada minggu kemarin, di mana program ini memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama yaitu menjelaskan dampak negatif dari pembulian. Nah, tujuan yang selanjutnya yaitu menunjukkan sikap empati dan peduli terhadap teman yang menjadi korban perundungan yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata. Selanjutnya, manfaat dari program STOP ini ada 2. Yang pertama, meningkatkan kesadaran sosial. Di sini, siswa akan menjadi lebih peka terhadap situasi di sekitarnya, serta mampu mengenali ciri-ciri atau tindakan perundungan sejak dini. Langkah-langkah kegiatan dari program STOP, yang pertama adalah diskusi tentang pengertian dari bullying. Yang selanjutnya adalah mengenali jenis-jenis bullying. Yang selanjutnya membuat poster kampanye tentang anti-bullying. Dan yang terakhir adalah membuat pojok curhat atau konseling di dalam kelas. Semuanya selanjutnya untuk media yang kami gunakan adalah yang pertama menggunakan video pendek tentang anti-bullying. Yang kedua itu menggunakan kartu peran untuk kegiatan role playing atau bermain peran. Nah, demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa, tadi luar biasa, seluruh kelompok sudah mempresentasikan hasilnya, dan itu sangat saya apresiasi. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik, selanjutnya rekan-rekan mahasiswa, di sini saya menampilkan soal evaluasi atau asesmen, yang dimana asesmen ini digunakan untuk melihat seberapa jauh rekan-rekan mahasiswa memahami materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan untuk soal evaluasi ini bisa rekan-rekan mahasiswa scan, lalu rekan-rekan mahasiswa bisa mengerjakan. Baik, luar biasa. Tadi melihat skornya betul semua rekan-rekan mahasiswa dalam mengerjakan soal evaluasi. Baik, itu saja yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Kira-kira tadi kita mempelajari tentang apa? Masih ingat? Coba Mary. Baik Pak, jadi kita tadi sudah mempelajari tentang isu sosial kontemporer, baik dari pengertian, ciri-ciri, maupun solusi yang dapat kita gunakan. Baik, luar biasa. Semoga materi pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Di dalam pelaksanaan pembelajaran, itu tadi diawali dengan berdoa, maka untuk penutupan juga diakhiri dengan doa. Baik, silakan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.